Beberapa hari lalu muncul bocoran soal kembalinya Josh Brolin sebagai pemeran Thanos dan Cable dalam film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Salah satu yang mengundang pertanyaan dari bocornya informasi ini adalah bagaimana logikanya Thanos bisa muncul lagi. Selain itu, kalaupun Thanos muncul, maka varian Thanos yang mana ya? Dan untuk membahas itu lebih jauh, mari kita breakdown melalui 4 teori berikut ini. Teori Tony Stark membantu Thanos. Spider-Man No Way Home secara singkat berhasil membuktikan eksisnya universe yang berbeda-beda. Bahkan jauh sebelum itu dalam film series Loki juga menunjukkan hal yang serupa, meski ada juga gambaran bahwa varian Loki bisa saja memiliki fisik yang sama, seperti misalnya Presiden Loki pada adegan berikut ini. So, sekarang balik lagi kalau kita ngomongin soal konsep varian lainnya, maka secara nggak langsung juga ada pada sosok Thanos di dalam film Avengers Endgame. Saat itu Thanos dari timeline yang berbeda bergerak maju ke dalam timeline di mana Tony Stark dan juga kawan-kawannya melakukan berbagai upaya untuk mengembalikan orang-orang yang hilang akibat blip Thanos yang sudah dihabisi oleh Thor. Teori penggemar pun muncul bahwa saat varian Thanos menciptakan Nexus dan gantian dia dan pasukannya diblip oleh Tony Stark, maka itu bukan berarti menghilangkan eksistensi varian Thanos di universe lain, melainkan justru dalam tanda kutip membantu kemunculannya di kesempatan yang akan datang. Salah satu yang mendasari teori ini adalah episode terakhir dari series Loki. He Who Remains pada saat itu menjelaskan bahwa dirinya punya banyak varian. Masalahnya jika Sylvie mengakhiri hidup He Who Remains, maka kemungkinan yang akan muncul berikutnya adalah varian lain dari dirinya yang lebih jahat dan tidak peduli dengan perdamaian yang ada di multiverse. The peace between realities erupted into all-out war. Variant fighting to preserve their universe and annihilate the others. Faktanya, ucapan He Who Remains ini sepertinya cukup terbukti saat Loki kembali ke markas TVA, terlihat patung 3 penjaga waktu sudah berganti dengan wujud varian He Who Remains yang bahkan diduga lebih jahat atau sebagai Kang the Conqueror. So, berkaca dari hal tersebut, maka bukan gak mungkin varian Thanos yang lebih kuat, lebih pintar dan punya pengetahuan soal multiverse bisa berpindah jalur ke universe lain yang kosong karena telah dilenyapkan oleh blip daripada Tony Stark. Teori rencana Thanos. Sempat beredar anggapan bahwa momen Thanos dihabisi oleh Thor di dalam film Avengers Endgame terjadi sekitar 2 hari setelah peristiwa Infinity War. Well, hal itu sebenarnya kurang tepat karena di awal film Avengers Endgame ada momen ketika Tony Stark berbicara di dalam rekaman bahwa dirinya sudah sekitar 21 hingga 22 hari tersesat di luar angkasa bersama Nebula. So, berkaca dari momen tersebut, maka diperkirakan ada rentang waktu sekitar kurang lebih sebulan Thanos menguasai Infinity Stone sebelum akhirnya dihancurkan kembali ke dalam bentuk atom. Pertanyaan selanjutnya yang gak kalah penting adalah soal apa yang dilakukan Thanos selama rentang waktu dia pensiun yang kurang lebih sebulan tersebut. Teori penggemar pun meyakini bahwa bisa saja Thanos melakukan perjalanan multiverse karena ia sempat menyebut soal alam semesta yang harus diperbaiki dan juga godaan dari kekuatan Infinity Stone. The stones serve no purpose beyond temptation. Teori perjalanan multiverse menggunakan Infinity Stone pun semakin menguat setelah di dalam series What If episode 8, Ultron pun bahkan sampai menggunakannya untuk mendatangi dimensi daripada The Watcher yang mengawasi multiverse. Dengan demikian bisa saja Thanos menggunakan Infinity Stone untuk bertemu dengan varian dirinya dari universe lain dan menyusun rencana cadangan meneruskan perjuangannya menegakkan keseimbangan universe jika suatu saat dirinya tidak eksis lagi. Penggemar yakin bahwa kondisi planet tempatnya pensiun yang tanpa penjagaan, lalu kondisi Infinity Gauntlet yang tetap digunakan meski ke-6 batunya sudah dihancurkan, adalah bagian dari rencana Thanos untuk memancing siapapun agar menghabisinya. Rencana ini pun bisa dibilang terbukti berhasil setelah Avengers yang lebih dulu melacak keberadaannya. Salah satu yang mendasari motif kenapa Thanos ingin agar dirinya dihabisi ini pun diperkirakan ada keterkaitan dengan adegan di dalam film Avengers Infinity War yang memperlihatkan ekspresi bersalahnya ketika menemui Gamora kecil di tempat yang diduga Soul Stone. So, dengan demikian, para penggemar pun menyimpulkan, meskipun Thanos berhasil menaklukkan seluruh alam semesta, tetapi ia tetap dipenuhi rasa bersalah karena tidak bersama dengan Gamora lagi. Hal inilah yang kemudian membuat Thanos merancang sebuah skenario di mana membuat dirinya mudah ditangkap dan juga dihabisi. No satellites, no armies, no ground defenses of any kind. It's
just him. Teori eksisnya Eros. Kemunculan Eros, saudara Thanos di ending film Eternals, diduga bisa mendukung dua kemungkinan eksisnya Thanos. Ada yang yakin bahwa Eros yang muncul bisa saja berasal dari universe planet Titan yang belum hancur dan juga Thanos yang masih hidup. Di sisi lain, ada juga yang percaya bahwa mungkin saja Eros yang muncul berasal dari universe di mana planet Titan sudah hancur dan juga Thanos yang sudah dikalahkan oleh Avengers. Untuk kemungkinan yang kedua ini, penggemar pun semakin yakin bahwa meskipun Thanos sudah dikalahkan oleh Avengers, namun kehadiran Eros yang membuktikan bahwa dirinya memiliki bola Prime Eternals secara nggak langsung membuktikan bahwa Eros adalah Eternals yang diciptakan oleh Celestials Arishem, dan begitu pun juga dengan Thanos. So, dengan demikian, seperti halnya Eternals yang merupakan robot canggih ciptaan Celestial yang ada banyak, maka Thanos pun juga mungkin saja punya banyak versi dan hidup di berbagai planet lain. Logika ini pun semakin dikuatkan dengan merujuk pada cerita komiknya bahwa Thanos dan Eros memang merupakan putra dari pasangan Eternals yang bernama Alars dan juga Suisan. Meskipun Thanos di dalam komik diketahui menderita sindrom Deviant, namun di dalam film Eternals pun akhirnya dijelaskan bahwa baik Eternals dan juga Deviant diciptakan oleh Celestials untuk membantu sejumlah kelahiran mereka di berbagai planet. Teori Thanos konyol. Film Doctor Strange in the Multiverse of Madness ditulis oleh Michael Waldron yang juga merupakan penulis skenario daripada film series Loki. Nah, uniknya jika melihat Loki episode 5, terdapat easter egg soal helikopter bertuliskan Thanos yang terdampar di dalam ruang kehampaan tempat para varian dibuang atau diasingkan oleh TVA. Sebagai informasi buat kalian, bahwa easter egg tersebut sangat berkaitan dengan komik Spidey Super Stories nomor 39. Saat itu Thanos memang pernah diceritakan secara konyol mampu mengendarai helikopter. Uniknya, karakter yang di dalam film MCU ini dikenal penghancur peradaban berbagai planet, kemudian diceritakan di dalam komik justru sempat ditangkap oleh polisi. So, bukan gak mungkin dengan memiliki penulis skenario yang sama, maka bisa saja Doctor Strange yang ditangkap oleh TVA setelah peristiwa Spider-Man No Way Home karena menciptakan kekacauan timeline, kemudian terjebak dalam ruang kehampaan dan bertemu dengan varian Thanos yang konyol ini, dan bahkan juga bisa bertemu dengan varian daripada Evil Strange. By the way, ngomongin soal teori pertemuan antara Doctor Strange dan juga Evil Strange, sebelumnya sebenarnya udah pernah gue jelaskan. Dan buat kalian yang belum nonton, maka bisa klik link yang ada di pojok kanan atas. Oh iya, sedikit fun fact soal Thanos konyol. Pada komik Deadpool nomor 45, Deadpool pernah diceritakan menjebak Thanos yang saat itu sedang naik helikopter. Selain itu, pada film Deadpool 2 ada juga momen ketika Deadpool membentak Cable dengan menyebutnya sebagai Thanos. Baik Cable maupun Thanos uniknya memang diperankan oleh satu aktor yang sama, yaitu Josh Brolin. So, akankah bentakan Deadpool ini beneran atau hanya sekedar jokes? Atau jangan-jangan juga ini adalah sebuah petunjuk kecil bahwa ada varian Thanos lainnya yang mungkin eksis di dalam universe daripada Deadpool? Apalagi kalau melihat bocoran dari sejumlah akun misterius, ketiga karakter ini baik Cable, Thanos maupun Deadpool diperkirakan akan muncul dalam sequel Doctor Strange nanti. Well, karena tadi kita udah ngomongin soal kemungkinan daripada teori munculnya Thanos, maka pertanyaan selanjutnya yang gak kalah penting adalah soal jika bocoran ini benar adanya, maka apakah kemunculan daripada Thanos ini memang punya peran penting? Well, untuk peran Thanos akan gue bahas dalam konten berikutnya. Dan untuk itu jangan lupa subscribe Moviespedia sekarang juga dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan. Gue Adi pamit, tetap sehat serta semangat buat kalian, dan peace out.